Kalian udah sarapan belum hari ini? Belum. Hanya cuma sekali lagi ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama kepada ketua kelas. Silahkan dipimpin doanya. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Sekarang anak-anak berdiri semuanya. Ya, Bu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaga untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, anak-anak sekarang boleh duduk semuanya. Sekarang kalian ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, bagus kalau hadir semua. Sekarang ibu akan membagikan KPD sebelum memulai pembelajaran ya. Siap. Ya. Nanti dilihat bersama-sama karena nanti akan ada tugas kelompok. Kemudian ibu mau tanya ini di LKPD kita akan belajar tentang tema 6. Apa tema 6? Panas dan pemindahan. Nah, kemudian anak-anak coba buka halaman berikutnya. Teks yang ada di LKPD yang sudah ibu bagikan. Sudah dibuka semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, itu apa judulnya? Manusia lingkungan alam. Sekarang untuk paragraf pertama ibu minta tolong satu untuk membacakannya. Ayo, siapa yang mau baca? Paragraf pertama saja, coba. Saya, Bu. Oke, silakan dibaca. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Sudah, Bu? Oke, sekarang perhatikan semuanya. Tadi temannya sudah baca kalau lingkungan alam itu terdiri atas benda mati dan dari makhluk hidup. Nah, kemudian ada semua makhluk hidup yang ada di bumi ini melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Nah, sekarang ibu mau tanya kalau misalnya hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya contohnya seperti apa? Ayo, siapa yang bisa beri satu contoh? Misalnya apa? Misalnya hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya? Berinteraksi. Ya, berinteraksi. Kalau misalnya ibu sama kalian ini lagi di sini, ini kita berinteraksi sesama makhluk hidup dengan makhluk hidup atau tidak? Ya. Kan? Karena ibu manusia dan kalian manusia juga makhluk Hidup. Kemudian untuk yang kedua yaitu interaksi atau hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya seperti apa? Ayo. Dengan lingkungannya.
tanah dan tumbuh. Makhluk hidup dan Cacing dalam tanah Bu. Ikan laut. Ikan bisa. Kenapa coba cacing bertanah coba? Dikasih alasannya. karena cacing membutuhkan tanah untuk hidup. Nah, kemudian kalau misalnya makhluk hidupnya itu manusia, siapa yang bisa beri contoh? Manusia dan namanya. Petani dengan sawah. Nah, iya kenapa petani dengan sawahnya? Karena dari tanah itu petani bisa menghasilkan padi. Jadi padi nanti itu diolah terus buat makan si petani itu. Nah, itu berarti hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup atau makhluk hidup dengan lingkungannya itu terjadi karena lingkungan alam tersebut merupakan tadi kan sudah dibacakan temannya, merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena yang seperti tadi temannya bilang, cacing membutuhkan tanah, terus petani membutuhkan sawah karena alam menyediakan semua kebutuhan untuk makhluk hidup. Oke, sekarang sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya, setelah kita membahas tadi hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, sekarang Ibu minta kalian baca teks yang ada tadi dilanjutkan. Tadi paragraf pertama aja dilanjutkan, kemudian dijawab pertanyaan yang di bawahnya. Sekarang silahkan dibaca teksnya dan dijawab pertanyaannya secara berkelompok. Oke, sudah selesai atau belum anak-anak? Anak-anak, bagaimana sudah selesai pertanyaan yang Ibu minta tadi? Yang lagi Bu. Oke, lanjutkan. Bagaimana sudah selesai? Sudah selesai atau belum? Dan oke, kalau sudah selesai, sekarang kita lihat ke halaman yang berikutnya. Ini ya Bu, ya, sudah kita lihat ya. Nah, kita jawab bersama-sama. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Jadi pertanyaan Ibu tadi terdapat di teks yang sudah kalian baca. Sekarang Ibu minta siapa yang bisa jawab pertanyaan yang pertama? Oke, sekarang dijawab. Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Nah, jadi tadi lingkungan alam apa? Sumber Penghidupan makhluk hidup. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian sekarang soal nomor 2, apa saja interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Apa saja interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam, yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, kemudian interaksi antar makhluk hidup dengan Oke, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, interaksi yang terjadi di lingkungan alam, interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, dan makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, ayo siapa yang bisa jawab? Sarannya. Ayo, pertanyaan nomor 3. Oke, ayo Sarah, silahkan. Soalnya dibaca nggak Bu? Baca silahkan.
Jelaskan salah satu contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri atas lingkungan makhluk hidup dan benda mati. Jawabannya, makhluk hidup bernafas memerlukan oksigen, Bu. Nah, itu benar atau tidak? Makhluk hidup bernafas memerlukan oksigen. Benar. Nah, itu benar salah satu contoh interaksi lingkungan makhluk hidup dan benda mati. Benar atau tidak? Benar. Kenapa? Karena makhluk hidup memerlukan oksigen. Karena makhluk hidup itu memerlukan oksigen. Oksigen itu benda mati. Jadi benar bahwa makhluk hidup memerlukan oksigen itu tadi interaksi lingkungan makhluk hidup dan benda mati. Nah, sekarang pertanyaan nomor 4. Siapa yang bisa jawab? Ayo, pertanyaan nomor 4. Buku, Bu. Saya, Bu. Oke, silahkan buku. Pertanyaannya adalah semua interaksi apa yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alam. Jawabannya itu interaksi antara manusia dan lingkungan dapat dikelompokkan itu jadi dua, satu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam, Bu. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir. Berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan yang kamu ketahui. Lalu, Bu. Ayo, silakan dijawab. Berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dan lingkungan alam yang kamu ketahui. Jawabannya, manusia merawat tanaman hiasnya. Oke, bagus. Sekarang kita sudah menjawab 5 pertanyaan mengenai interaksi manusia atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kemudian sekarang Ibu mau menyajikan satu video. Anak-anak silakan ditonton ya. Ayo. Oke, tadi sudah ditonton video mengenai hak dan kewajiban anak di rumah. Sudah? Kalau sudah, sekarang anak-anak tahu tidak apa itu hak dan kewajiban? Hak itu apa? Kewajiban itu apa? Tahu atau tidak? Belum tahu. Jadi hak itu apa yang harus kita dapatkan. Misalnya tadi hak di rumah, kita berhak mendapatkan kasih sayang orang tua misalnya. Itu kita harus mendapatkannya atau tidak? Harus, ya kan? Kita harus mendapatkannya, kita berhak mendapatkan. Kemudian kewajiban itu adalah yang harus dilakukan. Seperti tadi kewajiban kita di rumah.
misalnya membersihkan rumah atau hormat kepada orang tua di rumah, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau tidak? Ya. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kemudian kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kalian buka halaman terakhir di LKPD yang sudah dibagikan. Sudah dibuka? Sudah. Oke, di LKPD itu ada tulisan berdasarkan video pembelajaran di atas. Bagaimana menurutmu mengenai hak dan kewajiban anak di rumah? Bagaimana? Bagaimana menurutmu? Ya, bagaimana menurutmu hak mengenai hak dan kewajiban anak di rumah? Di rumah tadi sudah ditampilkan apa saja hak dan kewajiban yang ada yang harus kita dapatkan dan harus kita lakukan di rumah. Nah, melihat tadi contoh hak dan kewajiban anak di rumah, apakah anak-anak mengerti mengenai hak dan kewajiban kalian sebagai anak di rumah? Mengerti. Nah, mengerti. Kalau misalnya nih pada LKPD ditanya kemudian didiskusikanlah bersama dengan teman kelompokmu apa saja hak dan kewajiban kalian sebagai anak di sekolah. Kira-kira sudah bisa menjawabnya atau belum? Sudah. Sekarang Ibu minta tulis di LKPD secara berkelompok apa saja hak dan kewajiban kalian di sekolah. Oke, silakan ditulis. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Selesai. Sekarang perwakilan kelompok, Ibu minta untuk membacakan hak untuk kelompok yang pertama, membacakan hak anak di sekolah. Kemudian untuk kelompok kedua, kewajiban anak di sekolah. Bisa? Bisa. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompok pertama, hak anak di sekolah. Kelompok pertama, Bu. Yang maju, Bu. Oke, silahkan maju. Bacakan hak anak di sekolah. Bagian haknya aja kan, Bu? Ya. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hak anak di sekolah. Yang pertama, hak menggunakan fasilitas di sekolah, Bu. Kemudian, hak menerima pelajaran dari guru, hak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Yang keempat, hak diperlakukan dengan adil. Yang kelima, hak memperoleh izin saat berhalangan hadir. Oke, sekarang untuk kelompok 2 silahkan membacakan hasil kerjanya kewajiban anak di sekolah. Jadi, di sini kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan kewajiban kita di sekolah, yaitu yang pertama berperilaku sopan dan santun, kemudian mematuhi peraturan sekolah, yang ketiga menjaga kebersihan sekolah, yang keempat datang ke sekolah tepat waktu, dan yang terakhir menghargai dan menghormati murid ataupun guru. Oke, sekarang kita tadi sudah belajar banyak ya anak-anak. Sekarang Ibu tanya, tadi kita sudah belajar apa saja sih? Hak dan kewajiban. Makhluk hidup dan lingkungannya. Dan kewajiban anak di rumah dan di Sekolah. Yang tadi interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup Lainnya. kemudian interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Oke, sekarang setelah kita sudah belajar hak dan kewajiban interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, pembelajaran hari ini
kita cukupkan sampai di sini. Sebelum pulang kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekarang kita akan pulang ke rumah masing-masing. Anak-anak jangan lupa pulang, langsung pulang. Kemudian jangan lupa belajar, jangan lupa dibaca-baca lagi tadi materi yang kita sudah pelajari. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.